Shalom, jemaat damai yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam Sapaan Damai Sejahtera. Hari ini 19 Juli tahun 2023. Wow, hari ini hari yang begitu istimewa ya, karena hari libur. Tentu saudaraku dapat beristirahat, mungkin bisa bercengkrama bersama dengan keluarga, atau bahkan bepergian keluar kota atau jalan-jalan ke mall pada hari libur ini. Ya, tetapi ada juga barangkali di antara kita yang di dalam satu situasi yang sulit, sedih, gelisah, tidak merasakan sebuah kebahagiaan di hari libur ini. Ketika kita menjalani hidup dengan beban, pergumulan, dan tantangan yang kita alami, saudaraku, percayalah, ada tangan Tuhan yang terus menyertai kita. Nah, saudara, sebuah penghiburan bagi kita pada Samas hari ini, kita akan mendengarkan sebuah renungan yang bertemakan Taman Eden. Ya, ini sebuah renungan yang tentu membawa kita kepada kejadian mula-mula pada proses penciptaan. Nah, kita akan baca firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 8 hingga yang ke-15. Saya akan bacakan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh taman Hawilah, tempat emas ada. Perhatikan saudaraku, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ya Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menurut pasal 2 ayat yang ke-8 yang kita baca tadi, Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Ini merupakan sebuah tindakan Allah yang begitu istimewa dan khusus untuk kepentingan umat manusia. Sang Pencipta ingin agar manusia mempunyai lingkungan hidup yang ideal untuk mewujudkan potensinya. Saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, tentu kita terbayang-bayang ya, sebuah taman yang begitu indah, sebuah taman yang penuh dengan kenyamanan, penuh dengan keindahan, kenikmatan bagi Adam pada saat dia diciptakan dan ditempatkan pada waktu itu. Nah, apa yang dapat kita pelajari daripada firman Tuhan ini? Tentu kita melihat di sini yang poin pertama, ada taman itu menjadi begitu indah karena ada poin yang pertama adalah karena ada Tuhan Allah. Ya, Tuhan Allah hadir di dalam taman itu. Lalu yang kedua, kita dapat melihat bahwa yang menciptakan, yang menempatkan manusia di taman itu adalah Tuhan Allah sendiri. Jadi selain Allah hadir, Allah juga mempunyai maksud dan menempatkan manusia di taman itu. Nah, yang ketiga adalah Allah mempunyai maksud bagi manusia untuk tinggal di taman itu, mengusahakan dan memelihara taman itu. Dengan tujuan apa? Itu adalah sebuah lingkungan hidup yang ideal, di mana manusia dapat mengembangkan potensinya, kreativitasnya. Adam adalah manusia yang begitu kreatif ya. Kalau kita mengingat bagaimana Adam diberi tugas untuk memberi nama semua ciptaan. Binatang, tumbuh-tumbuhan, itu Adam yang memberi nama. Jadi sebuah kreativitas yang luar biasa, bukan? Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah ini, baik Adam maupun Hawa tentu saja ya. Ibu-ibu jangan
kecewa ya. Ibu-ibu juga terlibat di dalam hal ini, yaitu Adam dan Hawa adalah manusia yang kreatif yang Tuhan ciptakan. Nah, sehingga ketika kita melihat bahwa Allah menempatkan manusia itu di taman itu, Adam maupun Hawa, di mana mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya. Tentu karena ada kehadiran Allah, tentu karena Allah yang menciptakan itu, tentu karena Allah punya maksud dan rencananya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya mau mengajak kita, ternyata di sana dialiri dengan sungai. Sungai yang mengalir deras, ada beberapa cabang, ada 4 cabang ya dikatakan. Sungai tentu dialiri oleh air. Air adalah sumber kehidupan yang menghidupkan bukan hanya manusia tetapi tumbuh-tumbuhan dan bahkan binatang yang ada di dalamnya ataupun di sekitarnya. Dan juga kita melihat ada emas di sekitar sungai tersebut, dikatakan gitu ya. Ada emas, lalu ada damar, lalu ada batu krisopras. Wow, ternyata di lingkungan kehidupan Adam dan Hawa itu ada benda-benda berharga yang dapat didayagunakan, yang dapat untuk meningkatkan kemakmuran dan taraf hidup mereka, umat manusia pada kemudian harinya. Nah, Bapak Ibu, saya akan mengajak kita untuk membawa teks ini ke dalam konteks kita pada saat ini. Saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, sadarkah kita bahwa saat ini Tuhan menempatkan kita di Taman Eden kita masing-masing, di tengah keluarga kita, lingkungan kita, gereja kita, pekerjaan kita, negara kita, bahkan lebih jauh nantinya kalau Bapak Ibu bisa berbuat lebih banyak bagi dunia ini. Itulah Taman Eden kita. Tentu itu adalah sesuatu yang menguatkan kita. Mengapa? Karena ada Allah di Taman Eden kita itu. Kita patut bersyukur ada Allah di dalamnya. Kita patut bersyukur karena Allah lah yang menempatkan kita di Taman Eden kita masing-masing, yang setiap keluarga bisa berbeda satu dengan yang lain. Kita diberikan keluarga, lingkungan, dan juga pekerjaan di mana kita dapat berkarya. Lalu yang ketiga, kita bersyukur karena di sekitar kita itu ada berkat-berkat Tuhan. Seperti halnya tadi dikatakan, ada emas, ada damar, ada batu krisopras. Saudaraku, temukanlah Taman Eden kita itu sebagai taman yang berbunga-bunga, begitu indah, menyegarkan, meneduhkan, mendamaikan hati kita. Walaupun situasi kita saat ini tidaklah mudah, situasi kita sulit, tetapi percayalah di Taman Eden itu ada Tuhan Allah yang menyertai kita. Ada Tuhan Allah yang menempatkan kita di dalamnya, yang memiliki maksud dan tujuan bagi hidup kita. Ada Tuhan Allah yang ingin kita berkarya untuk memaksimalkan potensi kita, kreativitas kita, untuk menjadi berkat dan memuliakan namanya. Dan tentu ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Biarlah ini menjadi kekuatan, pengharapan kita, penghiburan bagi kita, dan juga tentu menjadi sebuah tekad bagi kita yang sudah nyaman dan enak. Kita punya tekad untuk memuliakan Tuhan dengan jauh lebih hebat lagi, lebih heran lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau menempatkan kami di Taman Eden kami masing-masing. Lingkungan sosial kami, kehidupan kami saat ini, keluarga kami, negara kami, bangsa kami, pekerjaan kami, semua adalah berkat anugerah yang daripadamu. Pimpin dan pakai kami Tuhan untuk boleh berkarya, berkreativitas, dan boleh menikmati, mengelola, dan memelihara Taman Eden ini yang Tuhan percayakan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, selamat menikmati Taman Eden Anda dan saya. Terpujilah Tuhan. Amin.